11 semester 1 ya. Mungkin masih ingat. Oke, di kelas 11 itu kita mempelajari dua kebijakan, yaitu ada kebijakan moneter sama kebijakan fiskal. Kebijakan moneter itu pasti pernah sering dengar kan istilah yang namanya moneter. Moneter itu apa sih? Pasti pernah sering dengar yang namanya krisis moneter, kebijakan moneter, apalagi kalau yang IPS. Pernah belajar kebijakan moneter. Apa itu moneter? Oke. Moneter itu nanti kita akan berhubungan dengan yang namanya jumlah peredaran uang. Jadi kalau misalkan ada krisis moneter, berarti nanti krisisnya adalah berhubungan dengan uang. Kebijakan moneter itu adalah kebijakan yang diambil atau yang dilakukan oleh pemerintah, oleh Bank Sentral. Dalam hal ini Bank Sentral Indonesia adalah Bank Indonesia untuk mempengaruhi nilai dan jumlah uang yang beredar. Oke, jadi berhubungan sama jumlah dan nilai uang yang beredar. Kalau misalkan kita ngomongin yang namanya kebijakan moneter sama kebijakan fiskal, nanti mereka soalnya akan berhubungan dengan yang namanya inflasi. Karena yang biasanya muncul soalnya adalah cara mengatasi inflasi, yaitu melalui kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Jadi mereka akan ada sangkut pautnya sama inflasi dan deflasi. Jadi kayak istilahnya nggak bisa dipisahkan. Oke, terus kebijakan, kalau misalkan kebijakan moneter itu diambil oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia, kalau kebijakan fiskal nanti diambil oleh Menteri Keuangan. Nah, kebijakan moneter ini nanti akan terbagi menjadi dua. Ada yang disebut kebijakan moneter kontraktif atau yang disebutnya kebijakan uang ketat, atau istilah lainnya disebutnya tight money policy. Oke, kebijakan kontraktif ini adalah kebijakan yang nanti digunakan untuk mengatasi yang namanya inflasi. Oke, kalau keadaan sekarang ini kondisinya apa? Inflasi apa deflasi? Sekarang ini kondisi perekonomian Indonesia inflasi atau deflasi? Ayo, ada yang tahu nggak? Kita lagi resesi. Resesi itu apa? Resesi itu berarti perekonomiannya sedang melemah. Atau dalam kata lain, sedang deflasi, bukan inflasi. Oke, balik lagi ke yang tadi, kebijakan kontraktif atau yang disebutnya uang ketat, itu untuk mengatasi inflasi. Berarti kebijakan ini digunakan yaitu dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Oke, kenapa mengurangi jumlah uang yang beredar? Kan tadi moneter itu berkaitan sama uang, peredaran uang. Nah, inflasi itu apa sih? Inflasi itu kan adalah keadaan atau kondisi ketika harga-harga barang itu naik dan diindikasikan oleh jumlah uang yang beredar banyak. Jumlah uang yang beredar banyak itu maksudnya adalah peredaran uang itu cepat. Jadi setiap masyarakat itu memiliki yang namanya daya beli yang tinggi. Sehingga ketika masyarakat itu punya daya beli yang tinggi, otomatis konsumsinya naik dong. Ketika konsumsi masyarakat meningkat karena mereka punya daya beli tinggi, otomatis harga juga bisa akan meningkat. Nah, itu mengindikasikan bahwa bisa terjadinya inflasi karena harga-harga barang naik, jumlah peredaran uang banyak. Oke, jadi
Ketika inflasi digunakan kebijakan moneter yaitu kontraktif dengan cara mengurangi jumlah uang yang beredar. Tapi bagaimana cara mengurangi jumlah uang tersebut? Apakah pemerintah langsung ngambil uang dari masyarakat atau bagaimana itu nanti ada di dalam instrumen kebijakan moneter. Oke. Terus yang kedua, di sini ada kebijakan ekspansif atau disebutnya uang longgar. Uang longgar itu adalah nama lainnya disebut easy money policy. Oke. Kebijakan ekspansif atau yang disebutnya uang longgar ini untuk mengatasi kondisi perekonomian yang sedang deflasi atau resesi. Pada saat seperti kayak gini, kita sedang resesi berarti Bank Sentral nanti akan melakukan kebijakan moneter melalui ekspansif. Kalau misalkan kebijakan ekspansif itu adalah suatu kebijakan berarti kebalikan ya dari kontraktif, yaitu suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Oke. Berarti kondisi deflasi itu apa sih sebelum kita ngomongin yang namanya menambah jumlah uang yang beredar? Kalau misalkan inflasi itu tadi adalah kenaikan harga-harga barang secara umum, kalau misalkan deflasi atau resesi berarti kebalikannya, yaitu turunnya harga-harga barang secara umum. Kenapa bisa harga barang turun secara terus-menerus dan secara umum? Karena kondisi perekonomiannya sedang resesi atau disebutnya sedang lemah. Artinya daya beli masyarakatnya itu menurun. Kayak kondisi seperti sekarang pandemi. Pandemi kalau kalian tanpa sadari harga-harga barang itu naik apa turun? Walaupun enggak terasa banyak ya pengurangan harga, tapi kalau misalkan dilihat secara umum, harga-harga barang tuh kayak lagi turun. Istilahnya kayak gini, banyak yang kayak jual buy to get one, atau misalkan buy one get one, atau promo yang lain, berarti itu kan hal lain dalam rangka menurunkan harga barang. Kenapa? Karena kondisinya memang sekarang lagi lesu perekonomiannya, maka harga barang akan turun secara terus-menerus. Oke. Maka pada kondisi seperti sekarang, kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah menambah jumlah uang yang beredar. Itu kalau berdasarkan lewat moneternya. Menambah jumlah uang beredarnya itu nanti berdasarkan instrumen-instrumen yang ada. Oke, sampai sini paham? Paham ya? Oke. Terus kebijakan moneter ini dilakukan dengan beberapa instrumen. Di dalam kebijakan moneter, instrumennya adalah yang pertama, ada yang disebut dengan politik diskonto. Politik diskonto ini atau nama lainnya discount rate policy. Ini adalah kebijakan yang melakukan dengan cara berhubungan sama suku bunga. Jadi gimana sih cara menaikkan dan mengurangi jumlah uang yang beredar, yaitu dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga bank. Itu salah satunya. Jadi enggak langsung ngambil uang dari masyarakat atau langsung ngasih uang ke masyarakat. Yang kedua itu ada berhubungan sama operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka itu nanti kita akan berhubungan dengan yang namanya surat Video dari kakak. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.
Bisa surat berharga Bank Indonesia atau bisa surat berharga pasar uang. Yang ketiga ada giro wajib minimum, atau maksudnya itu cadangan kas minimum. Cadangan kas minimum. Cadangan kas minimum itu adalah, jadi setiap bank itu harus punya cadangan kas di dalam bank sentral. Kalau misalkan nanti instrumennya dinaikkan atau dikurangi, itu nanti akan berdampak pada jumlah uang yang beredar. Karena salah satu kegiatan bank itu adalah memberikan yang namanya kredit atau memberikan pinjaman ke masyarakat. Terus yang keempat itu ada kredit. Oke, ini adalah beberapa instrumen yang digunakan di dalam kebijakan moneter. Oke, ini mau dihapus. Oke, ini dihapus ya. Oke, jadi tadi intinya kita udah belajar yang namanya apa itu kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu terbagi menjadi dua. Ini diringkas ya, kakak ringkas. Ada kontraktif dan ada ekspansif. Oke, kontraktif itu untuk mengatasi inflasi, sedangkan ekspansif itu untuk mengatasi deflasi. Oke, tadi di dalam kebijakan moneter kita punya 4 instrumen. Ada yang namanya suku bunga, yang kedua adalah surat berharga, ada yang ketiga cadangan kas minimum, yang keempat ada kredit. Oke. Ketika sedang kondisi inflasi, harus diapakan instrumen ini? Mereka harus dilakukan najunake. Oke, singkatannya untuk menghafal najunake. Nah, itu apa? Yaitu naikkan suku bunga. Kenapa harus menaikkan suku bunga? Karena kondisi inflasi itu kan tadinya jumlah uang yang beredar cukup banyak. Oke, berarti kita tujuannya adalah mengurangi jumlah uang yang beredar. Salah satunya adalah menaikkan suku bunga. Kenapa ketika suku bunga dinaikkan, uang yang beredar itu bisa jadi sedikit? Karena ibaratnya gini, suku bunga bank dinaikkan nih sekian persen. Otomatis pilihannya ada dua. Apakah masyarakat lebih suka menabung atau malah lebih suka ngambil uangnya dari tabungan dia? Atau bahkan minjem uang dari bank? Orang akan lebih suka menabung karena bunganya tinggi. Ibaratnya gini, ketika kalian nabung di bank, otomatis kan tiap bulan dapat pendapatan nih, pendapatan bunga. Kalau misalkan bunganya tinggi, otomatis ya ngapain gue ngambil duit, mendingan gue tabungin aja yang banyak. Setiap bulan dapat bunganya, gitu. Berarti otomatis masyarakat akan lebih suka menabung daripada ngambil uangnya dari tabungan bank. Oke, itu bisa mengurangi jumlah uang yang beredar. Yang kedua adalah menjual surat berharga. Ini dilihat dari sisi kondisi bank sentral ya. Oke, jadi menjual surat berharganya itu, yang jual itu adalah bank sentralnya. Kalau misalkan bank sentral menjual surat berharga, jadi surat berharga ini bisa dijual ke swasta atau masyarakat. Kondisinya kalau misalkan menjual, otomatis uang yang beredar di masyarakat akan masuk ke dalam bank sentral, di KIP. Berarti itu akan mengurangi jumlah uang yang beredar atau peredaran uang. Yang ketiga yaitu menaikkan cadangan kas minimum. Kalau misalkan seandainya bank-bank itu punya cadangan kas minimum sekian
miliar, terus dinaikkan nih sekian miliar, otomatis uang yang ada di dalam bank tersebut jadi lebih sedikit dong. Kalau misalkan kondisinya seperti itu, bank akan lebih sedikit menyalurkan uang itu ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Itu mengurangi jumlah uang yang beredar. Terus yang terakhir adalah mengetatkan syarat kredit. Kredit itu adalah salah satu produk bank yang ibaratnya yang menguntungkan. Jadi kalau misalkan syarat kreditnya diketatkan, otomatis hanya orang-orang atau hanya badan-badan tertentu yang bisa mendapatkan kredit dari bank atau bisa diberikan kredit sama bank. Kayak gitu. Itu adalah kebijakan kontraktif atau untuk mengatasi inflasi. Sampai situ ada pertanyaan? Kak, aku mau nanya dong. Boleh. Contoh surat berharga tuh apa aja sih, Kak? Surat berharga itu contohnya SBI, Surat Berharga Bank Indonesia, SBPU, Surat Berharga Pasar Uang, atau obligasi itu juga bisa disebut sebagai surat berharga. Obligasi itu surat utang. Tapi dalam kondisinya ini adalah yang biasanya adalah surat berharga Bank Indonesia karena kita posisinya dari bank sentralnya. Oke, itu beberapa surat berharga. Oke, lanjut. Pesertanya nambah ya partisipannya. Bentar. Oke, terus yang kedua, kebijakan ekspansif. Kebijakan ekspansif itu dengan cara to be tulong. Oke, jadi najunake to be tulong. Kalau misalkan ekspansif berarti harus menurunkan, kebalikan dong ya, menurunkan suku bunga. Jadi kalau misalkan tadinya menaikkan, orang lebih suka menabung, kalau bunganya diturunin orang akan lebih suka ngambil uangnya di bank atau bahkan meminjam uang di bank. Kenapa? Karena ketika lu nabung, ngapain kalau bunganya dikit? Toh nanti yang malah kena administrasinya doang, nggak dapat bunganya. Daripada ditabungin, mendingan lu ambil terus lu puterin tuh uang. Atau misalkan lu pinjem uang di bank, terus ketika kita bayar bunganya atau ketika kita balikin uangnya ke bank, bunganya rendah, nggak tinggi. Jadi orang akan lebih suka ngambil uangnya daripada naruh uangnya di bank. Berarti itu uang yang ada di bank akan masuk ke masyarakat, otomatis itu akan menambah jumlah uang yang beredar karena kondisinya deflasi. Oke. Terus yang kedua adalah membeli surat berharga. Kalau membeli surat berharga, dilihatnya masih pada posisi bank sentral. Bank sentral yang tadinya misalkan jual surat berharganya ke masyarakat, bank sentral beli lagi nih. Otomatis uang yang ada di bank sentral akan keluar ke masyarakat. Kondisi peredaran uang akan bertambah. Terus yang ketiga adalah menurunkan cadangan kas minimum yang tadinya misalkan sekian miliar harus ada di bank sentral buat keep, buat saving, nanti akan dikurangi. Otomatis uang yang ada di bank sentral masuk nih ke bank-bank umum atau bank-bank yang lain selain bank sentral. Otomatis nanti kondisi atau uang yang ada di bank tersebut akan naik. Otomatis nanti penyaluran ke masyarakatnya juga akan bertambah. Berarti jumlah uang yang beredar juga akan naik. Terus yang keempat adalah melonggarkan syarat kredit. Supaya setiap orang atau setiap badan usaha nggak perlu repot-repot memenuhi syarat-syarat supaya dapat pinjaman dari bank. Kayak sekarang, kalau sekarang itu kebanyakan dari posisi fiskal ya, kayak misalkan bantuan, pajak di 0% kan, atau misalkan boleh lewat dari masa tenggang, itu masih diperbolehkan untuk bayar pajak, itu dari kondisi fiskal.
Oke, kalau misalkan dari kondisi moneter, ini ada suku bunga, surat berharga, cadangan kas minimum, sama kredit. Oke, ini adalah materi kebijakan moneter. Jadi sebenarnya simpel ya. Yang penting kalian hafal ini. Najunake tu betulong. Pasti bisa jawab kebijakan soal-soal kebijakan moneter.